kucing juga terdapat kumis yang berfungsi untuk mendeteksi mangsa, ketak, ekor kucing yang berfungsi untuk keseimbangan tubuh. Kucing juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan, serta bulu kucing yang berfungsi untuk menghangatkan bulu, dan mulut yang berfungsi untuk makan dan mengunyah makanan. Dan yang terakhir itu ada cakar yang berfungsi untuk menerkam mangsa. Selanjutnya itu bagian-bagian utama tubuh mulut. Mulut terdapat ekor yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh saat terbang. Mulut juga mempunyai sayap berfungsi untuk terbang. Ada cakar yang berfungsi untuk mencegah mangsa. Ada kaki yang berfungsi untuk bertengger di pohon, dan paru yang berfungsi untuk makan, serta mata yang berfungsi untuk melihat, dan bulu burung yang berfungsi untuk tumbuh dan menghangatkannya. Yang kedua, selanjutnya ada bagian-bagian utama tubuh kuku. Pertama itu terdapat semut yang berfungsi untuk bernapas udara luar, mencium bau, serta mencari makanan dan pasangan, dan mengamati keadaan sekitar. Kuku juga ada kepala berbentuk kapsul bulat kecil yang mengemban alat makan dengan sensorik. Dan yang terakhir, kuku-kuku mempunyai sayap agar memudahkan kuku-kuku untuk terbang. Selanjutnya itu bagian-bagian utama tubuh ikan. Ikan juga mempunyai mata yang berfungsi untuk melihat, serta ikan juga mempunyai lubang hidung yang berfungsi untuk mencium bau, dan mulut yang berfungsi untuk makan. Sirip ikan berfungsi untuk bergerak. Ekor ikan berfungsi untuk bergerak dan membawa arah berat. Nah, ikan juga mempunyai perut yang berfungsi untuk mengelola makanan. Yang kedua yaitu tumbuhan. Tumbuhan, bagian-bagian utama tumbuhan itu terdapat pertama bunga. Bunga pada tumbuhan berbentuk bermacam-macam. Warna bunga juga bermacam-macam. Bau bunga juga ada yang harum dan ada juga yang tidak harum. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk banyak berkembang biakan. Yang kedua ada daun. Daun biasa berwarna gelap yang berfungsi untuk menangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Yang ketiga itu ada buah. Buah berfungsi sebagai makanan, cadangan bagi tumbuhan, dan sebagai pelindung hidup. Yang keempat itu ada batang. Batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Di samping itu, batang juga berfungsi untuk mengadakan air dari mineral yang diserap akar. Yang terakhir itu ada akar. Akar berfungsi sebagai bagian mengumpulkan tumbuhan. Selain itu, akar juga berfungsi menyerap air dan harap dari dalam tanah. Beberapa tumbuhan mempunyai akar yang berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya
lagi, boleh. Ayah benar. Mbak Nisa mau lagi? Akar tumbuhan berfungsi untuk menyerap air. Kita coba ya. Nah, siapa lagi yang mau coba? Saya, Bu. Mbak Tasya, silakan. Mata pada hewan digunakan untuk C, Bu, melihat. Baik anak-anak, tadi kan sudah bermain game. Terus kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik ya, KPD. Berkelompok ya anak-anak. Nih, berdua apa bertiga? Ada yang berdua, ada yang bertiga ya. Ya, tapi gak ada temennya. Mbak David silakan. Sama silakan. Iya. Aku gak mau sama Sari, aku gak mau. Aku juga gak mau sama Jangan berantem ya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Kurang banyak. Kurang gak 5 menit? Enggak, Bu. Sudah Mbak Tasya? Sudah, Bu. Mbak Sarli, sudah? Belum. Sudah ya? Sudah belum? Sudah, Bu. Ini Belum. ini dibawa pulang apa dikembalikan, Bu? Dibawa pulang ya. Enggak dikoreksi, Bu. Enggak dapat nilai dong. Dapat, besok kan kita pertemuan lagi. Sudah Mbak Sarli? Sudah. Iya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini yaitu hewan memiliki bagian tubuh seperti kepala, badan, kaki, sayap, sirip, dan ekor yang membantu mereka bergerak, mencari makan, dan bertahan hidup. Tumbuhan juga memiliki bagian penting seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah yang berfungsi untuk menyerap air, menopang tumbuhan, membuat makanan, serta berkembang biak. Dengan mengenal bagian tubuh hewan dan tumbuhan beserta fungsinya, kita dapat lebih memahami pentingnya menjaga dan merawat makhluk hidup di sekitar kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sudah selesai ya anak-anak? Iya, Bu. Boleh pulang apa enggak? Boleh. Sebelum kalian pulang, silahkan beres-beres alat tulis kalian terlebih dahulu. Sudah, Bu. Ya. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Siapa yang ingin memimpin berdoanya? Bisa. Mbak Nisa, silahkan. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai.